Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman, insyaallah kita akan coba membahas terkait dengan praktik sholat duha yang sesuai sunnah, sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk kalian yang ujian praktiknya adalah praktik sholat duha, maka perhatikan betul tata caranya agar kalian bisa mengamalkan dengan baik dan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya bisa akan menjelaskan tentang beberapa hal sebelum masuk ke tata cara sholat duha. Yang pertama, yang berkaitan dengan hukum sholat duha. Sholat duha itu teman-teman sekalian, bahwa sholat duha adalah sholat sunnah, sholat sunnah artinya jika dikerjakan maka mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Akan tetapi seseorang mesti berusaha untuk mengerjakan sholat duha minimal di satu hari itu 2 rakaat dia kerjakan, karena banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat duha. Ya, teman-teman sekalian, jadi sholat duha itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, wajib. Yang tadi saya bilang bahwa sholat duha itu punya keutamaannya sebagaimana dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, yang artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Ini keutamaannya teman-teman sekalian. Walaupun dia sunnah, ternyata punya keutamaan yang sangat luar biasa. Kata Nabi, setiap hari orang punya kewajiban untuk bersedekah untuk persendiannya. Persendian itu teman-teman sekalian, ada 360 persendian dalam tubuh kita. Itu perlu disedekahin. Perlu dikeluarkan untuk sedekahnya. Kata Nabi SAW, semua sedekah-sedekah itu bisa tertutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Seperti itu teman-teman sekalian, insyaallah. Jadi 360 sendi kita harus disedekahkan itu, tetapi bisa terbayarkan dengan 2 rakaat sholat duha. Seperti itu. Kita teman sekalian, itu secara hukumnya Selanjutnya kita akan bahas tentang waktu sholat duha. Waktu sholat duha, teman-teman sekalian, ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, seorang ulama mufti di Arab Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan bahwa waktu sholat duha, awal sholat duha itu adalah 15 menit setelah matahari terbit, setelah matahari terbit, karena sholat duha itu sampai matahari setinggi tombak. Itu baru diperbolehkan untuk sholat duha. Itu awal waktu sholat duha menurut Syekh bin Baz, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Terus waktu yang paling utama teman-teman sekalian, waktu yang paling utama adalah dari waktu sholat duha adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Jadi udah agak mulai siang, itu udah waktu utamanya. Kira-kira mungkin 1 jam sebelum zuhur atau 1,5 jam sebelum zuhur, misalkan jam 10:30, mungkin seperti itu. Karena Nabi SAW bersabda, sholatul awwabin idza ramidat al-fisalu minad duha. Sholat awabin hendaknya dikerjakan ketika anak unta merasakan terik matahari. Jadi kata Nabi, sholat duha yang paling utama adalah ketika anak unta dia lagi ada di padang pasir, terus dia berdiri karena kepanasan. Kira-kira sudah mulai panas lah,
mungkin sekitar jam setengah 11 atau jam 10 itu kan udah mulai panas ya. Nah, kapan waktu akhirnya? Waktu akhirnya itu menjelang zuhur, mungkin setengah jam sebelum zuhur itu waktu akhir sholat duha. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya untuk jumlah rakaat ini teman-teman sekalian, jumlah rakaat sholat duha itu ya minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Ini jumlah rakaat minimalnya ya. Sebagaimana hadis Abu Dzar tadi ya, bahwa 360 sendi manusia harus disedekahkan. Ya, 360 sendi manusia harus disedekahkan, dan sedekah itu cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi minimal sholat duha itu adalah 2 rakaat. Berapa batas maksimalnya? Di sini sebenarnya ada 2 pendapat ulama. Ya, pendapat pertama bahwa maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Ini adalah pendapat mayoritas atau jumhur ulama, kebanyakan ulama. Jadi kata kebanyakan ulama bahwa sholat duha maksimal 8 rakaat. Ya. Sebagaimana hadis ya dari Ummu Hani ketika lagi perang Badar, Fathu Makkah, ya Fathu Makkah, Rasulullah ya kata Ummu Hani, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tahun terjadinya Fathu Makkah beliau sholat 8 rakaat, yaitu sholat duha. Berdasarkan hadis ini, menurut jumhur ulama bahwa sholat duha maksimal 8 rakaat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholat duha itu rakaatnya tidak terbatas, tidak ada batasannya. Ini pendapat ya dari sebagian ulama, sebagaimana pendapatnya Imam Abu Ja'far At-Tabari dan juga Syekh Ibnu Baz tadi ya, Syekh bin Baz rahimahullah, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa sholat duha tidak ada batasnya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yusalli duha arba'an. Dulu Nabi SAW sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma sya Allah. Dan beliau menambah sholat duhanya sesuka hatinya, masya'ah ya. Jadi kata Aisyah, dulu Nabi Muhammad sholat duha 4 rakaat, terus beliau menambahnya, suka menambahnya sesuai dengan keinginannya. Di situ tidak disebutkan jumlah. Kata Aisyah, sesuka Nabi. Ya kalau sesuka Nabi berarti nggak terbatas, bisa 8, bisa 10, bisa 12, bisa 14. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa sholat duha boleh dikerjakan 2 rakaat, atau kalian kalau bisa 8 rakaat atau lebih daripada 8 rakaat, maka itu diperbolehkan. Tetapi setidaknya kita merutinkan atau membiasakan, istiqomahkan minimal 2 rakaat. Ya, jangan banyak-banyak dulu. Karena kalau banyak-banyak nanti kita nggak istiqomah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang tata cara sholat duha ya. Teman-teman sekalian, tata cara sholat duha itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani ya. Kata Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, sholatul lail wan nahar masna masna. Sholat duha dikerjakan bagusnya 2-2. Ya, sholat duha itu 2 rakaat 2 rakaat. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, untuk gerakan dan bacaan sholat duha itu sama seperti pada sholat pada umumnya, tidak ada perbedaan. Ya, doa iftitahnya sama, terus bacaan Al-Fatihah, surat-suratnya ya sama, rukunya juga bacaannya sama, sujudnya sama, i'tidalnya sama, tahiyat akhirnya pun sama, sholawatnya sama, salamnya pun sama. Jadi sama seperti kalian sholat 2 rakaat ya, cuman ini sholatnya sholat sunnah. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya, tidak ada bacaan khusus ya, tidak ada ketentuan khusus. Misalkan habis baca Al-Fatihah baca surat ini, tidak ada. Silakan yang kalian hafal sekalian murojaah, misalkan kalian sedang hafalan misalkan surat An-Naba, nanti sholat duha saya membaca surat An-Naba, silahkan, gak masalah, bebas. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir terkait doa ya, yang ini kalian nanti juga harus kalian setorkan ketika kalian ujian praktik.
yaitu doa yang bisa dibaca setelah sholat duha. Ini doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya, rahimahullah taala. Teman-teman sekalian, ini doanya. Jadi kalau kalian sholat duha, bacalah doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini ada riwayatnya, ini yang sesuai riwayat. Bisa tulis bahasa Arabnya dan juga Latinnya, ya, silakan dibaca. Kita baca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi SAW membacanya 100 kali. 100 kali. Jadi selesai sholat duha, baca doa ini, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ya, ketika kalian selesai sholat duha, baca ini secara lirih, ya, jangan kencang-kencang. Ya Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa artinya? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ampuni dosa-dosaku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat, ya, dan maha penyayang. Seperti itu. Dibaca 100 kali. Ini yang sahih dari Nabi. Walaupun kata para ulama, ini boleh dibaca, ya, kapan saja, ya, kapan saja, bukan hanya di sholat duha. Misalkan selesai sholat, ya, silahkan, tidak apa-apa dibaca doa ini. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini doa sholat duha yang sahih dari Nabi, ya, silahkan diamalkan. Jangan baca doa-doa yang tidak ada dari Nabi SAW, ya. Karena kita beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mister kira ini doanya tidak terlalu panjang, mudah untuk dihafalkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja dari Mr. Febri terkait dengan tata cara sholat duha dan penjelasan singkat tentang sholat duha. Mudah-mudahan apa yang Mr. sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Nanti ujian praktik, ya, kalian sholat duha, kalian bisa sholat duha dengan baik dan membaca doa setelah sholat duha yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.